Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat siang. Kita lanjut kembali perjalanan menyusuri pantai selatan Jawa. Melanjutkan perjalanan kita menyusuri jalur selatan, pantai selatan Jawa, episode 4 ya, di wilayah Kabupaten Kebumen ini. Setelah tadi pertigaan ketika ke kiri merupakan jalan baru, jalan pantai selatan, dan jalan ini merupakan jalan asli, jalur Pansela menuju ke wilayah Karangbolong dan Cilacap. Banyak cerita dongeng yang bisa sahabat TNTB semua review ke episode kedua atau ketiga video perjalanan menyusuri jalur selatan ini, dimana jalur kiri merupakan jalur Urut Sewu yang merupakan jalur dalam legendanya merupakan jalur perampok, jalur gerilya. Juga jalan ini merupakan juga jalan gerilya Pangeran Diponegoro. Bisa sahabat NTB semua review kembali ke video episode sebelumnya di perjalanan menyusuri Jogja Cilacap. Oke, kali ini setelah kita menyusuri keeksotisan makam Mbah Lancing, juga sempat mampir ke Kampung Garam yang tidak terlalu jauh, kita lanjut ke arah barat menyusuri jalur lama dan Pansela ini menuju ke sebuah wilayah namanya adalah Ambal. Tidak jauh, hanya sekitar 10 km saja dari wilayah ini, di ujung depan sana ya. Ambal sendiri merupakan wilayah peralihan negara ya, karena wilayah ini pada saat ke Hindia Belanda datang ke Nusantara, tepatnya di Mataram Islam di Jogja Solo ya, wilayah ini menjadi wilayah mancanegara karena bukan merupakan kekuasaan Mataram lagi, karena wilayah ini sejak pendudukan Hindia Belanda di Nusantara, Ambal sendiri menjadi sebuah distrik yang dipimpin oleh anak dari sang Gubernur Jenderal Diandeles ya, William Diandeles, dimana kita tahu beliau yang membangun jalur pantai utara Jawa dari Anyar Panarukan. Putranya yang berkuasa di sini menjadi distrik di sini, yaitu bernama Ade Diandeles. Kemudian pada saat perang Diponegoro ya, sekitar tahun 25 hingga 30, banyak sekali pemberontakan di wilayah ini, dan ini juga nanti berkaitan dengan yaitu sejarah Ambal sendiri yang menjadi kabupaten di selatan Jawa ini. Ambal sendiri menjadi kabupaten tahun 1828 ya.
Jadi pada saat perang Diponegoro, tetapi sebelum Diponegoro tertangkap, karena Diponegoro tertangkap oleh Jenderal Dankot dan Cook ya, itu 1830 di Magelang. Sementara Bupati Ambel memimpin mulai 1828, sehingga 2 tahun sebelum tertangkap. Baik, sedikit dongeng tentang wilayah Ambal. Kita tahu Ambal memang ya kulinernya luar biasa. Nanti kita mampir cicipi kulinernya. Sedikit dongeng ya tentang Ambal. Ambal sendiri sebenarnya bagian dari wilayah Bagelan. Bagelan berawal dari kekuasaan kerajaan Galuh, Pagaluhan ya, kemudian menjadi kerajaan Pagelan, kemudian menjadi wilayah Bagelan, dan wilayahnya meliputi segitiga dataran tinggi Menoreh, perbatasan Magelang Purworejo ke utara hingga ke dataran tinggi Dieng, dan membentang dari timur ke barat mulai dari perbatasan Kulon Progo hingga ke perbatasan Cilacap dan membentuk segitiga. Itu wilayah kerajaan Galuh awal, yang mana menjadi wilayah Pagelan atau Bagelan. Itu kalau dari sejarah peradaban. Dan Ambal merupakan wilayah dari Bagelan, sehingga itu yang digunakan oleh pemerintah India bahwa wilayah ini bukan wilayah Mataram karena bekas peninggalan kerajaan Galuh. Banyak legenda tentang Bagelan dan Ambal ini, baik dari mulai Nyi Ageng Bagelan yang kenapa tidak boleh memelihara sapi, tidak boleh menanam bahan tempe tahu, kedelai ya, mengapa tidak boleh menanam kedelai, hingga tidak boleh bepergian di Wage, dan banyak cerita sekali di Bagelan ini yang luar biasa banyaknya. Kemudian cerita Ambal juga dalam legenda memang secara peradaban memang wilayah Urut Sewu ini merupakan daerah eksodus ya, daerah pelarian dari baik saja Mataram kuno, bahkan dari mulai Babat Banyumas, perang Paregreg pada zaman Majapahit, yaitu dari keluarga Hayam Wuruk sendiri, yaitu menantu dan putra dari Selir ya, Wikramawardhana juga Wirabumi, saat di kerajaan Blambangan di daerah Banyuwangi, ketika masa Hayam Wuruk terjadi perang saudara, sehingga masyarakat Majapahit sendiri eksodus hingga ke Urut Sewu ini. Juga saat peralihan Majapahit ke kerajaan Demak, juga banyak yang eksodus juga ke daerah Urut Sewu, daerah Ambal ini. Bahkan hingga saat kerajaan Demak Islam berkuasa, Wali Songo juga mengirimkan
santri-santrinya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam di daerah sini. Makanya hingga ada sedikit korelasi benang merah antara kemarin di episode Mbah Lancing, baik sesepuhnya, semuanya berkaitan karena memang ya masyarakat eksodus dari Majapahit, dari Brawijaya, kemudian para murid Wali Songo datang untuk menyiarkan agama Islam, semuanya terkait. Jadi dalam legenda disebutkan bahwa banyak sekali karena ini merupakan jalur upeti ya, banyak perampokan di daerah Urut Sewu ini yang dipimpin oleh rampok Puja Gama Wijaya Mataram itu memerintahkan untuk menumpas tetapi selalu gagal, sehingga diadakan sayembara bahwa barang siapa yang bisa menumpas maka akan diberi wilayah kekuasaan di daerah Ambal ini. Kemudian ada cerita Raden seorang putra lurah ya, yang mengetahui kelemahan dari Pujaka Manjaya itu menghadapi sang rampok, kemudian berhasil mengalahkan dan diberi wilayah Ambal ini dengan gelar Purbanegara. Itu menurut legenda yang berkembang di masyarakat. Memang banyak cerita legenda yang beredar di masyarakat tentang sejarah Urut Sewu hingga Purbanegara ya. Juga terkait dengan cerita saat Portugis datang. Memang faktanya memang iya, Portugis datang melalui selatan, karena melalui utara Jawa selalu terhalang oleh kerajaan-kerajaan Islam di utara. Akhirnya datang melalui selatan di Segoro Anakan Cilacap ya. Dan kita besok akan exploring ke zaman Portugis di awal-awal abad ke-15. Jadi Portugis datang lewat Cilacap dan membangun benteng di Segoro Anakan. Kemudian Sultan Agung Raja Mataram saat itu memerintahkan untuk memerangi Portugis, memerintahkan 4 pimpinan prajurit ya, di Joko Laut, Joko Resmi, Joko Ployo, juga Joko Ployo. Karena prajurit ini setia, maka Ki Joko Laut akhirnya bermukim mendirikan pemukiman di Segoro Anakan, dan Joko Resmi mendirikan pemukiman di sekitar Ambal ini. Juga Joko Ployo juga hingga keturunannya di sebelah timur dan juga di sebelah barat hingga Petanahan. Kita melewati pusat dari Kecamatan Ambal, di mana banyak sekali kuliner lezat di sini. Salah satunya yaitu sate Ambal, sate khas wilayah Ambal ini. Kita cicipi kuliner sate itu sebelum kita lanjut ke fakta menarik tentang Ambal ini. Sate Ambal sebenarnya sate biasa, hanya bumbunya yang berbeda ya. Jadi bumbu sate Ambal ini perpaduan antara kedelai dan
bukan kecap, bukan kacang, lazimnya bumbu sate ya, itu yang menjadi unik. Yang bikin khas ambal ini apa nih tuh? Sambalnya, sambal sama bumbunya. Khas ambal. Potongan dagingnya besar-besar, harganya juga ya lumayan terjangkau. Sekalian mumpung lewat daerah sini kita cicipi kuliner. Di ujung barat pasar kita berbelok ke kanan, dan ini merupakan jalan Kabupaten Ambal saat dahulu, dan ini merupakan jalan bersejarah. Dahulunya jalan ini lurus menuju ke laut, tetapi saat ini sudah hilang ya. Nah, ini merupakan Tugu Ambal, tugu yang sangat bersejarah, dibangun saat Ambal menjadi kabupaten, dan ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Ambal. Ketika berbelok ke kanan lurus, kita akan sampai di Pasar Ambal, di daerah tadi ya, deretan warung-warung sate Ambal yang berjejer. Di ujung timur merupakan pasar, dan ini menuju ke daerah pasar, di mana di belakang pasar merupakan tempat pemakaman Bupati Ambal. Di belakang sana ya, kita susuri pusat pemerintahan Kabupaten Ambal ini, di mana banyak sekali jejak-jejak peninggalan Kabupaten Ambal mulai 1828 hingga 1872 ya. Ambal sendiri ditetapkan menjadi kabupaten oleh Belanda, Hindia Belanda tahun 1830. Berarti 2 tahun setelah bupati berkuasa baru ditetapkan menjadi kabupaten resmi. Dan disinilah komplek perkantoran, rumah bupati, terus kantor-kantor lainnya. Ini merupakan jalan asli lurus komplek perkantoran dahulunya, dan di sisi kiri ini dahulunya merupakan alun-alun hingga tembus ke jalan utama tadi ya. Kita sambangi sebentar bekas rumah pertama, rumah bupati, memang bupati pertama dan satu-satunya. Purwonegoro, dan inilah jejak peradaban Kabupaten Ambal. Dari ujung sana, ujung barat juga ada tugu
hingga ke ujung depan juga ada Tugu, dan inilah rumah Purwonogroho, Bupati Ambal. Kenapa Ambal menjadi nama sebuah kabupaten ya? Karena dalam bahasa Jawa Ambal itu seambalan, sekali. Jadi ya ini terkait dengan fakta bahwa Ambal menjadi kabupaten hanya sekali, dan ya terbukti seambalan ya. Dan di sini ya dulu merupakan alun-alun, komplek perkantoran, juga kantor bupati. Kita sisipkan beberapa foto sejak bupati, rumah beliau, komplek perkantoran beliau. Purwonogroho sebenarnya dahulunya merupakan pembantu bupati di wilayah Magelang ya, di wilayah Kedung. Kemudian karena saat pemberontakan Perang Diponegoro, daerah sini merupakan daerah perang gerilya Diponegoro, Purwonogroho ditugaskan untuk meredam gejolak perang di daerah sini di bawah Ade Diandeles ya, saat itu penguasa distrik sini. Jadi ketika Diponegoro berhasil dikepung di daerah Menoreh, perang Diponegoro semakin meredam hingga akhirnya tertangkap tahun 30 di kota Magelang ya. Tapi pada tahun 28 Purwonogroho dirasa berhasil meredam konflik daerah ini. Akhirnya diberi mandat, karena keberhasilannya diberi mandat menjadi bupati di Ambal ini. Jadi Magelang akhirnya dipecah menjadi 2 kabupaten karena diperkecil wilayahnya agar wilayah yang luas diduduki seorang adipati kabupaten, termasuk Karanganyar yang sekarang menjadi Kebumen, dan juga Ambal ya, yang mana wilayahnya hingga Purworejo sebenarnya. Nah ini Tugu baratnya. Ketika kita ke kiri, kita kembali ke jalur Pansela. Kita ke barat, kita menuju Karanganyar di Kebumen. Kita susuri hingga ke jalur Pansela kembali. Jadi faktanya memang ya, Ambal dibentuk untuk meredam gejolak perang Jawa, khususnya perang Diponegoro ya saat itu. Tapi karena Diponegoro berhasil dilumpuhkan, maka dibentuk dan disahkan tahun 1830. Tahun 1871 Ambal sendiri dihapus. Distrik Ambal dihapus menjadi wilayah dari Kabupaten Karanganyar atau Kebumen. Tidak tahu apa alasan Belanda menghapus ini, tetapi ya faktanya memang ya akhirnya menjadi wilayah dari Kabupaten Kebumen. Mulai saat itulah tahun 1872 ya, Ambal mulai ditinggalkan, dilupakan karena wilayah ini sudah padat, sudah kondusif, dan menjadi wilayah kekuasaan Hindia Belanda hingga zaman perang berakhir ya, pendudukan berakhir. Raden Purwonogroho sendiri ditawari menjadi bupati di Surabaya, tetapi menolak
hingga akhir hayat beliau tetap mengabdi di wilayah Ambal ini. Terima kasih telah menonton channel ini. Kita lanjut ke episode selanjutnya, menjelajahi pantai selatan Jawa hingga ke Karangborong dan Cilacap di episode selanjutnya. Selamat siang.